Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Hari Akbar di sini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan berdiskusi kepada teman-teman terkait dengan dasar-dasar dari manajemen PR atau dasar-dasar manajemen humas. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui sebelumnya bahwasannya humas merupakan sebagai alat manajemen. Nah, di mana PR atau humas merupakan alat manajemen modern yang secara struktural merupakan bagian integral dari sebuah organisasi tersebut. Artinya, PR atau humas bukan suatu fungsi yang terpisah. Nah, oleh karena itu, PR atau humas menjalankan fungsi komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi atau lembaganya dengan publiknya. Nah, hal ini meyakinkan bahwasannya PR di dalam sebuah organisasi itu bukan suatu lembaga yang terpisah sendiri, dia berdiri sendiri, tidak, bukan begitu ya teman-teman, tetapi fungsinya melekat di dalam sebuah manajemen atau lembaga atau perusahaan yang dia naungi. Tetapi fungsi utamanya adalah dia sebagai jembatan antara organisasinya terhadap publiknya, begitu juga sebaliknya ketika ada saran atau masukan dari masyarakat atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada perusahaan melalui PR tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ingin menyampaikan ke sebuah kebijakan atau peraturan yang kedepannya mungkin masyarakat atau publik akan terdampak pada kebijakan tersebut. Nah, itu peranannya ya teman-teman, peranan atau biasa kita sebut dengan humas sebagai alat manajemen. Nah, selanjutnya apa sih peran manajer atau humas gitu ya? Yang pertama itu sebagai komunikator. Nah, artinya kemampuan sebagai komunikator seorang manajer itu harus baik komunikator dia secara langsung atau tidak langsung, dan baik menggunakan media apapun. Nah, itu dia sebagai good komunikator. Nah, itu wajib ya harus dimiliki oleh seorang manajer PR tentunya. Nah, yang kedua perannya yang kedua adalah relationship. Artinya dia mampu membangun hubungan positif antara publik dengan organisasinya. Begitu juga sebaliknya antara lembaga dengan publiknya, baik internal atau eksternal gitu ya, bisa juga. Jadi dia membangun hubungan positif yang baik di dalam organisasinya. Nah, selanjutnya peran manajer yang selanjutnya adalah backup management. Nah, artinya backup management itu adalah dia menunjang atau memberi dukungan kepada kegiatan manajemen umum lainnya seperti promosi, terus pemasaran, operasional, dan lain-lain. Nah, itu sebagai backup management gitu ya. Nah, yang terakhir peran manajer PR atau humas adalah sebagai good image maker. Nah, good image itu melekat ya, jadi membuat atau menciptakan citra positif atau publikasi yang positif merupakan prestasi gitu ya, reputasi sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas PR itu sendiri. Nah, jadi salah satu peran utama dari manajer PR atau humas adalah bagaimana dia dapat menciptakan reputasi yang baik atau publikasi yang baik berujung dengan prestasi di dalam sebuah organisasinya. Nah, itu akan menjadikan perusahaan tersebut baik di mata publik ataupun di mata internal. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah manajemen humas itu terjadi ya? Nah, manajemen humas atau PR itu sejarah tidak lepas di awal gitu ya, di awal tahun 1906, lama sekali, di mana waktu itu terjadi pemogokan buruh ya di perusahaan Amerika. Nah, pada tahun tersebut itu tuh mengakibatkan kelumpuhan total industri yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu memunculkan konsep PR atau manajemen PR itu sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah itu. Nah, salah satu pencetus dari solusi tersebut adalah Bapak Ivili. Nah, di mana Bapak Ivili ini juga menjadi bisa disebut dengan Bapak PR dunia. Nah, di mana Bapak Ivili ini memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Ada beberapa solusi yang diberikan. Yang pertama, menyarankan untuk membentuk manajemen humas, di mana manajemen humas tersebut nanti tugasnya adalah untuk mengatur arus informasi berita secara terbuka. Manajemen humas tersebut bekerja sama dengan pers ya. Nah, yang ketiga,
manajemen humas itu didudukan sebagai top level pimpinan juga di dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk apa? Agar manajemen humas tersebut atau manajernya nanti dapat memberikan keputusan atau dapat membuat decision maker juga, menjadi dia dapat memberikan keputusan-keputusan gitu. Jadi tidak hanya memberikan advice tapi juga dapat memberikan keputusan terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, solusinya adalah mendapatkan wewenang penuh dalam proses manajemen. Artinya dia juga terlibat di dalam proses memutuskan suatu kebijakan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah manajemen humas itu harus bersifat terbuka dalam berkomunikasi terhadap publiknya. Kenapa? Karena selama ini pangkal masalah dari chaosnya sebuah organisasi adalah keterbukaan organisasi tersebut terhadap publiknya, sehingga memunculkan berbagai macam pemikiran negatif terhadap publiknya. Seperti itu. Nah, itulah solusi-solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ifil ini terhadap perusahaan tersebut, yang dimana konsep manajemen humas itu lahir di situ. Nah, itu juga menjadikan perusahaan tersebut selamat gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih faktor atau keberhasilan aktivitas dari PR itu sendiri? Nah, keberhasilan atau aktivitas PR itu sendiri dapat dilihat dari yang pertama, bagaimana perencanaan kerja dan komunikasi dari humas atau PR untuk mencapai tujuan utama. Ingat teman-teman, fungsi manajemen di dalam PR itu adalah untuk mencapai tujuan utama dari organisasi tersebut. Jadi akan sangat percuma ketika aktivitas PR atau kegiatan PR itu melaksanakan suatu hal yang bukan untuk mencapai tujuannya dari organisasi itu secara umumnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana peranan untuk pelaksanaannya dan menilai program kerja PR-nya gitu. Jadi keberhasilan aktivitas PR ketika dia mengetahui pelaksanaan dari kegiatan itu tersendiri gitu ya teman-teman. Jadi dia kan dapat mengukur sendiri ya bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan dari kegiatan itu sendiri. Nah, yang ketiga, bisa dilihat keberhasilan aktivitas PR itu dari pelaksanaan komunikasi dua arahnya atau timbal baliknya. Ketika perusahaan tersebut menerapkan komunikasi dua arah yang jelek, yang buruk, artinya ada media atau ada channel atau saluran yang tidak aktif dengan baik. Nah, itu menyebabkan komunikasi dua arahnya menjadi tidak baik. Seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir adalah pengertian manajemen humas itu sendiri itu apa. Banyak definisi dari manajemen humas itu sendiri. Nah, rangkuman dari berbagai macam definisi ini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman. Apa sih pengertian manajemen humas? Nah, pengertian manajemen humas atau PR adalah penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan komunikasi, di mana kegiatan tersebut itu disponsorin ya atau didukung oleh organisasi. Nah, apa sih kegiatannya? Kegiatan tersebut mulai dari pertemuan kelompok kecil hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional, mulai dari pembuatan brosur yang teknis banget itu hingga kampanye nasional melalui multimedia yang canggih. Nah, serta menangani kasus manajemen krisis. Artinya apa teman-teman? Arti dari definisi ini adalah fungsi dari manajemen humas itu atau aktivitas humas itu sangat kompleks, di mana dia memerankan fungsi supporting atau fungsi dukungan terhadap manajemen atau organisasi yang dia tempati. Seperti itu ya teman-teman. Macam-macam aktivitasnya, tetapi dia dimulai dari perencanaan jelas, pelaksanaan, lalu melaksanakan evaluasi terhadap programnya. Nah, macam-macam kegiatannya seperti melakukan konferensi pers dari yang kecil-kecil, konferensi persnya dari kelompok kecil, mungkin dari sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait dampak yang diberikan, hingga melakukan konferensi pers yang levelnya internasional. Nah, itu harus dimiliki dan itu salah satu bagian dari kerja PR. Nah, yang kedua, membuat brosur tadi itu kecil-kecil banget ya teman-teman, membuat brosur, tetapi dia juga mampu membuat desain kampanye nasional gitu ya. Artinya apa? Artinya dia mempunyai planning atau mempunyai grand design terhadap sebuah campaign yang dimana campaignnya nanti itu mampu
merubah attitude atau perilaku dari target yang dikehendaki. Dan yang terakhir, menangani kasus manajemen krisis. Nah, kasus manajemen krisis ini sendiri adalah tidak lepas dari fungsi atau tugas dari manajemen humas itu sendiri. Bagaimana dia menjadi problem solver, ya kan? Ingat ya, dia menjadi problem solver atau pemecah masalah komunikasi yang ada. Nah, begitu video singkat hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Diskusi akan kita buka di forum diskusi e-learning unisajogja.ac.id. Sampai ketemu teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga sehat lawan pandemik dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.